juga kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah SMK Al-Muhtadin, Bapak Haji Ibnu S. Al-Hadi, yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung pada kegiatan kita di pagi hari ini. Kemudian kepada Kang Asep juga dari Garvis Letter yang sudah mau menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman dan ilmunya untuk kita di pagi hari ini. Dan juga kepada seluruh siswa SMK Al-Muhtadin beserta para peserta kegiatan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, izinkan pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar. Ini digabung sama kelas PTKP 2 ya, Bu? Ya, ini semuanya. Oh, ya, Bu. Oke, di sini saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu sambil saya menjelaskan apa sih kegiatan pada pagi hari ini. Nah, pada kegiatan pagi hari ini kita akan melaksanakan live talk. Nah, saya berharap sih kita bisa lebih mengenal lagi, terutama kalau saya melihat dari, bukan saya melihat, saya mengambil judulnya di sini berkenalan dengan UMKM. Maka kita bisa lihat bahwa kemarin nih OTKP kelas OTKP kelas 10 ini sudah belajar tentang UMKM di ekonomi bisnis. Nah, kalau cuma belajar aja dari buku dan teori-teori yang sudah ada, itu kan rasanya kurang cukup. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk kenalan langsung dengan UMKM, terutama dari mulai memulainya bagaimana, hingga bisa berprestasi di bidang tersebut. Nah, dari langsung pegiatnya langsung dari orang yang melakukan kegiatan UMKM tersebut, sehingga di sini saya sebagai moderator Ulfalisnya Zahari sebagai Wakasek Kurikulum juga di SMK Mutadin dan guru ekonomi bisnis akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu adalah di sini Kang Asep Mauludin MPDI dari Garut. Nah, kebetulan beliau adalah founder dari Garvis Letter. Di Garvis Letternya ini berdiri di tahun 2016, mungkin profil singkatnya ada tempatnya itu di Garut juga. Nah, kalau lihat di Instagramnya itu ada @garvisletter dan kemudian websitenya ada garvisletter.com. Nah, beberapa penghargaan yang diraih oleh Garvis Letter sendiri diantaranya adalah penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, serta penghargaan dari Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia sebagai 5 UMKM terbaik se-Indonesia melalui BRI Inkubator 2020. Nah, nanti mungkin kita akan tanya-tanya langsung bagaimana bisa mencapai ke penghargaan-penghargaan tersebut. Terlebih lagi, di sini juga UMKM itu pencapaian UMKM. Garvis Letternya sendiri pencapaian terbaiknya itu adalah menjual produknya dari tas sebanyak 1.550 pieces ke IPDN pada tahun 2020. Kemudian tas 550 pieces untuk Mabes TNI di 2018, kemudian ratusan pieces jaket kulit untuk TNI, kemudian menjual juga 650 pieces jaket untuk perusahaan motor Kawasaki Indonesia. Nah, kemudian menjual juga ke lebih dari 1.000 konsumen dari sejak 2016 berdirinya. Nah, jadi Garvis Letter ini adalah salah satu perdagangan pakaian berbahan dari kulit asli atau hewan. Nah, nanti kita akan bahas langsung bersama dengan Kang Asep. Mungkin saya sapa dulu Kang Asepnya. Oke, saya sapa dulu Kang Asep. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Iya, hatur nuhun tos tiasa gabung sareng Siap, anak-anak sami-sami. ya. Damang Ya, Mang? alhamdulillah saya tiasa bahasa Sunda gening. Tiasa abdi mah. Itu Tapi anak-anaknya mungkin bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda enggak? kita pakai Nggak bahasa bisa, Pak. Indonesia aja. Nggak bisa bahasa Sunda. Nanti butuh Oke. translator soalnya. Siap, siap. Oke. Mungkin Kang Asep boleh diperkenalkan dirinya dulu untuk apa namanya lebih jelasnya. Tadi kan singkatnya saya secara profil sudah menjelaskan. Nah, mungkin bisa Kang Asep perkenalkan diri dimulai dari jenis bidang UMKM-nya itu apa, kemudian nanti targetnya juga konsumennya itu siapa sih gitu. Kalau misalnya untuk
pakaian apa namanya berbahan dasar kulit ini. Nah, boleh mungkin Kang diceritakan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Kepala Sekolah Pak Haji Ibnu S. Al-Hadi, juga Ibu Ulfa Azhari. Terima kasih sudah mengundang kita ke acara Live Talk ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Asep Mauludin, khas Sunda banget ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya belepotan mohon maaf. Karena dari nama orang pasti asal dari Sunda ya, dan pastinya berada di bawah paguyuban Asep sedunia gitu. Oke, jangan terlalu serius ya, ini masih pagi. Saya dari background pendidikan sendiri satu alma mater sama Pak Ibnu ya untuk S1-nya. Untuk S2-nya beliau pengen pengalaman yang berbeda. Saya masih tetap di alma mater yang sama sampai mengabdi juga, pernah mengajar di UIN Bandung. Lalu di tahun 2012 sebetulnya kita udah mulai membina dan mengembangkan dunia fashion yang berbahan kulit asli. Nah, namun untuk Garvis Leather ini saya baru bikin di 2016. Basicnya sendiri itu dulu kita dimulai dari nge-reseller ya, ngejualin barang orang, karena dulu saya tinggal di Garut, dan di Garut ini ada salah satu pusat kerajinan kulit yang sudah terkenal se-Indonesia, yaitu di Sukaregang. Itu saya melihat mereka ya, ketika barangnya banyak tetapi pasarnya terbatas karena hanya menunggu tamu yang datang gitu pada weekend aja. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengembangkannya di dunia online marketing, sehingga saya ajak mereka bergabung. Saya bawa produknya untuk masuk di channel penjualannya Garvis Leather gitu. Dan alhamdulillah sejak 2016 ya minimal saya nggak repot-repot nyari kerja ya gitu, pakai surat lamaran, apalagi itu ijazah S2 saya masih nganggur aja tuh di lemari. Ya meskipun kuliahnya S2 karena mungkin jiwa saya di wirausaha ya, karena ya nggak suka gitu kalau pagi-pagi disuruh mandi subuh banget terus pakaian rapi gitu ya, kurang suka gitu. Saya stylenya lebih ke koloran gitu ya, kalau pagi-pagi itu jalan-jalan gitu, lihat-lihat anak-anak yang lagi kerja gitu. Nah, makanya saya meskipun belum jadi orang kaya gitu ya, apalagi orang kaya nomor 1 di Indonesia, tapi cukup enjoy ya dengan menjadi seorang wirausahawan, di mana kita bisa menentukan jam kerja sendiri. Kita juga bisa menargetkan juga ingin punya penghasilan berapa sih. Meskipun pada kenyataannya juga UMKM ini sering berdarah-darah ya, apalagi di dunia UMKM. Kalau kalian berpikir bahwa UMKM itu atau seorang pengusaha itu kerjanya enak, santai-santai, itu hanya sampulnya saja yang dilihat ya, karena dalamannya tidak seperti itu. Oh, ya. Apalagi yang kelasnya masih UMKM ya, kelas UMKM masih berdarah-darah. Kalau udah perusahaan besar juga sebetulnya dalamannya ya sama, mereka juga berjuang ya, karena mentor-mentor saya juga adalah mentor di perusahaan-perusahaan besar, itu sebagai konsultan di perusahaan besar. Mereka juga menyampaikan sama ya, di perusahaan-perusahaan yang sudah terbesar sekalipun itu tetap butuh perjuangan lebih untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Oke, untuk Garvis Leather sendiri kita
fokus ya sekarang itu, kalau dulu kan reseller ya, sekarang kita udah punya workshop sendiri, ada 3 workshop ya. Untuk yang pertama workshopnya khusus produk jaket kulit, yang kedua workshopnya ada tas kulit, yang ketiga aksesoris. Jadi semua pokoknya apa yang penting berbahan kulit ya kita ada gitu. Palu gada tapi khusus berbahan kulit gitu. Kalau yang non kulit enggak, khusus yang kulit aja. Nah, untuk omset sendiri ya mungkin dikenalin dulu ya omsetnya biar Ya, penasaran. ya. Jadi untuk omset Garfi sendiri sih belum terlalu besar ya. Perkiraan menurut laporan keuangan rata-rata sebulan omsetnya di 100 sampai 150 jutaan. Wow. Gitu. Itu bersih kan? Itu bukan profit, itu omset. Oh, omset. Oke. Ya, kalau profitnya nanti bisa 10% sampai 20%. Oke. Oke Kang, tadi mungkin sudah dijelaskan singkat tentang Garvis letternya sendiri. Nah, terus kan kita juga udah tahu nih, oh ternyata kalau jadi wirausaha itu ya bisa ngatur-ngatur sendiri lah ya gitu. Walaupun misalnya nih apa namanya lagi pengennya, pokoknya kerja kerasnya itu bisa kita atur sendiri, pengen dapat berapa, kemudian kita mau menargetkan apa. Nah, mungkin di sini saya punya salah satu bentuk ya, contoh dari Garvis letternya. Kebetulan kepala sekolah kita sudah pernah beli gitu ya. Nah, ini adalah salah satu, kelihatan nggak? Nah, salah satu bentuk dari produknya Kang Asep ya, betul? Ya, betul. Nah, ini adalah dompet kulit. Nah, dompet kulitnya itu ada namanya juga, ada grafik namanya. Nah, Kang Asep, kita mau ngasih tahu juga nih di dalam kegiatan ini, dompet ini akan menjadi milik 2 orang dari peserta kita yang mau memberikan pertanyaan. Jadi nanti kita akan lihat pertanyaannya, boleh dimasukkan ke dalam kolom chat. Jadi nanti silahkan ditulis di chatnya. Nah, kemudian nanti apa namanya? 2 orang yang akan kita pilih, saya dan Kang Asep nanti akan pilih secara random, akan mendapatkan kenang-kenangan nih dari Garvis letter yang langsung, dan ada nama kalian di dompetnya. Betul gitu ya Kang ya? Betul, siap. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari contoh UMKM-nya. Nah, mungkin mau sedikit tanya-tanya nih Kang. Tadi kan idenya itu adalah muncul ketika Kang Asep jadi reseller ya. Reseller di kegiatan sekitarnya Kang Asep nih. Oh, ternyata orang-orang di sekitar itu, apalagi di Sukaregang ini kan ternyata biasanya nungguin wisatawan ya. Betul. Nungguin wisatawan yang datang ke Garut, kemudian beli istilahnya jaket atau pokoknya hasil kerajinan dari kulit tersebut. Nah, kalau dilihat dari itu kan merupakan ide dari usahanya Kang Asep nih. Nah, sementara kalau kita lihat juga yang punya usaha kulit, kerajinan kulit di Garut itu kan nggak cuman Kang Asep aja nih, banyak sekali gitu kan. Nah, peluang Kang Asep itu apa sih yang kira-kira bikin Kang Asep semangat gitu membangun UMKM dalam bentuk Garvis letter ini? Peluang apa yang Kang Asep lihat gitu? Yang saya lihat di Indonesia ini belum ada satu perusahaan yang serius ya mengelola usaha leather fashion yang gede gitu. Jadi di Indonesia belum ada nih. Kita kalau misalnya merek-merek luar ya. Iya. Jadi ketika ngobrolnya jaket kulit, yang target market kelas atas itu mereka masih carinya ke luar negeri ya. Luar negeri. Betul. Ya, itu mereka masih ngambilnya dari Amerika, dari Italia, dari Turki, dari Pakistan gitu. Nah, Garvis ingin menjadi salah satu yang bisa menjawab kebutuhan mereka gitu. Jadi kita bikin produk yang berkualitas tinggi gitu ya, yang bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Setidaknya mendekati dengan kualitas luar ya, meskipun harganya memang jauh ya, lebih murah.
Apalagi kan kalau barang-barang ekspor mungkin barang-barang impor kan pasti kena pajak dan sebagainya ya, jadi Betul, jatuhnya lebih betul, mahal. Terutama kalau betul, Garvis ini kan barang lokal, ya istilahnya kalau bisa dibilang kalau ke Garut beli apa sih? Pasti beli kerajinan kulit gitu kan, karena itu betul, udah betul, jadi ciri khas kali nih orang Garut tuh pasti kerajinan kulitnya luar biasa gitu. Nah, betul, betul, kalau misalnya Kang Asep lihat sendiri, nah persaingannya itu kan juga ketat banget nih ya, karena orang betul, Garut sendiri kan istilahnya bisa jadi tetanggaannya Kang Asep aja itu sama-sama jualan jaket kulit nih ya, atau misalnya betul, barang-barang kerajinan kulit. Kira-kira betul. gimana sih Kang Asep menghadapi persaingan tersebut gitu? Nah, terutama di era sekarang lah gitu untuk Betul. menghadapi persaingan dari relasi yang terlalu banyak ini gitu. Ya. Sekarang itu menurut saya ya udah bukan zamannya lagi kompetisi seperti dulu di Ya. dalam usaha juga. Sekarang itu udah zamannya kolaborasi ya. Semua perusahaan-perusahaan besar udah mulai berkolaborasi. Nah, UMKM juga harus siap beradaptasi dengan keadaan di mana ketika market share-nya banyak ya, kalau kita bilangnya bahasa sederhananya saingannya banyak, ya kita ajak kolaborasi mereka gitu. Apa kelebihan mereka yang bisa kita tampung gitu ya? Apa kelebihan kita yang bisa memenuhi kebutuhan mereka? Sehingga permasalahan-permasalahan UMKM misalnya nih di produksi. UMKM ini suka bermasalah ketika ada produksi besar. Saya dapat orderan misalnya ini sekarang lagi ada lagi ikutan lelang kan dari kepolisian ada 16.000 pieces Wah, jaket. ya. Ini kan untuk mengerjakan 16.000 pieces, kitanya hanya punya kemampuan dalam satu bulan misalnya cuma 200 pieces, itu kan berat sekali untuk mengejar ke sana ya. Iya. Nah, sehingga kita butuh barang-barang dengan yang lain gitu. Karena setiap UMKM, setiap pengrajin itu kan punya karyawannya masing-masing. Nah, kita bisa kolaborasi seperti itu. Atau misalnya gini, di Garvis misalnya spesialis jaket sama tas. Nah, untuk aksesoris lain itu bisa dipenuhi dengan UMKM yang lain gitu, oleh teman-teman yang lain. Tetapi yang penting adalah kita tidak kehilangan konsumen. Konsumen kan kalau misalnya dijejali jaket kulit terus kan nggak mungkin ya. Iya. Ya, jadi strateginya adalah kita mendapatkan revenue stream atau sederhananya mungkin pendapatan yang lain daripada yang pokok gitu. Nah, nanti dari produk-produk turunan gitu. Kalau kita jual jaket kulit, produk turunannya misalnya ada aksesoris, ada apalah. Dompet gitu ya. Ya, betul. Nanti dipenuhi oleh toko-toko yang lain seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi lihat nih, ternyata kan salah satu strategi menghadapi pesaingnya adalah ngajak kolaborasi nih gitu ya, Kang. Betul. Nah, sekarang memang kalau misalnya kita lihat juga kan UMKM itu udah nggak aneh lah gitu ya. Pemerintah tuh udah benar-benar memperhatikan sekali, terutama untuk mengatasi salah satunya adalah mengatasi sulitnya mencari pekerjaan gitu kan. Nah, ketika kita sebenarnya punya potensi nih. Nah, terus kemudian kata Kang Asep tadi gitu, saya bisa nih gitu kan, nggak perlu saya ngelamar-lamar kerja gitu kan ke tempat lain. Nah, tapi di sini juga kalau misalnya kita lihat, nah awal mula sampai dengan Kang Asep akhirnya dapat penghargaan-penghargaan yang tadi mungkin di profil saya sebutkan, itu kan nggak mudah nih ya Kang. Boleh nggak Kang diceritakan misalnya dari mulai awal gimana sih ngerencanainnya, kemudian mendirikannya bagaimana, sampai dengan akhirnya mempertahankan, terutama sekarang lagi pandemi seperti ini pasti banyak sekali gejolak-gejolaknya. Nah, sampai dengan bisa dapat penghargaan-penghargaan tersebut gitu. Nah, itu gimana sih Kang? Boleh diceritain mungkin? Siap. Dulu kita mulai pertama setelah saya di fase awal reseller ya, itu hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan. Karena dari 1 atau 2 bulan itu saya langsung tancap gas gitu ya dalam strategi marketingnya. Begitu orderan masuk banyak, kita langsung memberanikan diri untuk mencari karyawan untuk produksi. Bermula hanya dari garasi rumah saja.
Saya pakai mesin yang masih jadul ya, hanya 2 mesin dulu. Kalau dari segi uang juga nggak terlalu besar. Yang modal yang paling penting dulu saya itu adalah untuk domain ya, hanya sekitar 100 ribuan. Domain itu internetnya lah ya. Betul. Kita kan bikin website ya. Domainnya cuma 100 ribuan, hostingnya kita pakai gratisan, pakai yang disediakan oleh Google dulu gitu. Kalau sekarang udah sedikit pro lah gitu ya. Kalau dulu masih ya gitu amatir dan modalnya sedikit ya. Cuman ngabisin 300 ribu rupiah saja untuk buka website sendiri. Terus untuk modal produknya sendiri itu kan saya masih terus kerjasama dengan yang punya produk sehingga nggak perlu modal ratusan juta gitu. Nah sebetulnya banyak ya reseller yang kadang cash flow-nya lebih tinggi daripada profitnya lebih tinggi daripada si pengrajinnya sendiri gitu. Karena mereka pinter jualannya gitu. Nah tapi mereka nggak punya produk. Artinya mereka nggak mesti punya modal harus bikin produk dulu. Mereka tuh bisa menganalisis dulu gitu, pasar nih butuh apa, terus cara ngejualnya gimana, terus produk yang paling laku yang mana gitu kan, sehingga mereka tahu gitu proses kedepannya harus seperti apa. Nah ini modalnya itu akan efektif kalau caranya seperti ini. Makanya modal saya nggak terlalu besar. Di awal-awal itu saya cuma 3 juta rupiah. 3 juta rupiah untuk kulit gitu ya. Sedangkan harga jaket kulit aja satunya udah 1 jutaan gitu. Berarti kan kalau jaket kulit cuma 3. Nah, karena modal yang terpenting bukan hanya modal uang saja ya. Sebetulnya kita itu ada banyak aset. Ada aset intelektual, yaitu kemampuan kita sendiri nih. Kita bisa apa nih untuk dunia usaha. Kemudian yang kedua ada aset sosial. Kita punya teman siapa gitu. Nah, ada teman yang mau modalin misalnya usaha kita, ada teman yang bisa kita jualin produk kita gitu. Ada teman yang bisa kita minta pendapatnya untuk dalam penelitian usaha kita dan seterusnya. Itu adalah aset-aset yang berharga yang bisa kita kembangkan sebagai modal dari mengawali usaha. Nah, itu di 2016 nggak berapa bulan gitu omsetnya udah lumayan bagus. Kita juga tidak lupa untuk selalu berkoordinasi kepada pemerintah ya. Dan dari awal saya adalah salah satu binaan rumah BUMN Bank BRI. Itu kita bergabung sekitar tahun 2017. Jadi 1 tahun ada Garvis kita baru gabung di situ. Di rumah BUMN kita masih belajar dari UMKM yang lain gitu ya, yang udah cerita-cerita sukses, udah dibawa pameran ke luar negeri, udah ngejual sekian gitu ya, yang udah punya berapa ratus cabang di Indonesia, dari berbagai kategori, ada yang fashion, ada yang makanan gitu dan sebagainya. Nah dari situ karena dibina itu ya, jadi mereka ada program yang sifatnya terus ngedidik, ngebina. Saya seminggu sekali itu harus lintas kota ya, sambil saya ngajar di kampus ya ke Bandung. Ke Bandung. Ya, karena rumah BUMN-nya hanya ada di Bandung gitu. Gitu. Jadi usaha saya titipkan ke anak-anak di Garut gitu ya. Jadi setiap minggu itu saya 3 hari itu berangkat ke Bandung, yang 2 harinya ngajar, yang 1 hari belajar gitu. Sambil ngajar waktu itu di UIN. Yang 1 harinya saya ke rumah BUMN, terus berlatih di situ bagaimana cara mengembangkan penjualan melalui medsos, bagaimana penjualan melalui marketplace, bagaimana penjualan melalui website gitu. Nah ini yang paling penting adalah diferensiasi ya. Kita harus punya diferensiasi daripada produk-produk yang lain gitu. Termasuk gitu ya? Betul. Termasuk gaya jualannya gitu ya. Nah, boleh kan diceritain bedanya sama yang lain gitu? Ya, kalau di Garvis itu gaya jualannya adalah leader custom dari dulu. Jadi ya sehingga produknya kadang-kadang kalau dilihat acak-acakan gitu, karena memang
ya karena sesuai permintaan gitu ya. betul, kita hanya membuat sesuai permintaan gitu. Tidak kita Oke. mendesain produk kemudian dipasarkan. Nah, itu Hmm, adalah strategi baru di tahun 2021. 2021 kita baru ke situ, tapi dari dulu kita adalah servisnya leader custom. iya, Sehingga lebih apa ya? lebih Ya, kepake lah ya. betul. Orang kan kalau misalnya sesuai keinginan sendiri seneng banget gitu kan. Iya, betul. Ya, kalau lihat di toko-toko online, saya pengennya ininya begini gitu. Kita bisa Iya. kayak gitu. Oh, gitu. Jadi pembedanya untuk apa Garvis Letter dengan produk yang lain ya. Istilahnya kan di Garut tuh Betul, banyak tuh ya. Nah, betul, salah satunya tadi adalah strateginya yang enggak diem di tempat, artinya Kang Asep nyari betul, apa pasarnya sendiri gitu, tapi betul, melalui media-media yang online ya. Istilahnya kalau kita betul. terus-terusan nungguin pengunjung kan ya, apalagi di masa pandemi kemarin nggak boleh pergi kemana-mana, itu Ya, kan repot ya Kang ya. betul. Nah, Toko terutama saya kalau tutup misalnya, 2 tahun itu. oh gitu. Ya, toko offline-nya kita tutup 2 tahun. Jadi ya udah kita pindah kantor kan, gudangnya pindah di perumahan aja. Hmm. Jadi ya yang kesini saya optimasi via Google aja gitu. Saya Oh optimasi gitu. Google Map-nya, saya optimasi di Google SEO-nya ya, Search Hmm. Engine Optimization, sehingga ketika Iya. orang ke Garut nyari toko kulit gitu, Kulit langsung itu keluar. ya kita masuk di situ gitu. Oke, nah Kang berarti kan di situ ada kendala, ada banyak kendala lah ya untuk mencapai ke apa ya istilahnya pencapaian pada saat hari ini gitu kan. Nah, boleh Kang diceritain mungkin kendala-kendala yang memang istilahnya paling besar lah ya gitu untuk Ya, atau mungkin bukan masalah apa ya istilahnya tantangan lah gitu, tantangan betul. terberat yang pernah dialamin sama Garvis Letter sendiri apa sih Kang gitu kalau misalnya boleh kita tahu gitu. Ya, eh, usaha yang kuat pasti diterpa dengan ujian yang luar biasa hebat gitu ya. Iya. Nah, kita juga banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dimulai daripada customer, dimulai daripada tim kita gitu ya, tim Garvis. Eh, ada banyak sekali permasalahan yang kecil-kecil misalnya, tapi berakibat besar. Kayak si karyawan kita itu tidak bisa menerjemahkan visi misi si owner gitu. Hmm, Ownernya punya visi ini, misi ini, kesehariannya udah kita breakdown ya ke bentuk ya. SOP gitu. Nah, tapi karena SDM-nya masih kurang, jadi SOP-nya nggak diikutin gitu. Oke. Nah, itu Nah, permasalahan mm-mm. dari segi tim. Kemudian Ya. Terus dari segi customer juga suka ada masalah juga, di tipsnya mana apa tuh? ya kadang-kadang kalau kita udah percaya sama customer, udah beli 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya anggap itu adalah reseller kita ya. Langganan lah gitu ya. Ya karena udah langganan, kadang-kadang meskipun saya terapkan nggak boleh kirim barang sebelum dibayar gitu, Mm-mm. tapi ya tim kita pernah aja gitu mengirim barang dan itu nilainya nggak kecil. Oh. Di tahun 2017, 2018 kita pernah apa ya ketipu gitulah istilahnya sama Hmm. PT gitu, udah ngirim Mm-mm. barang uangnya nggak dibayar. Bahkan ada Oh. juga yang pinjem untuk pameran gitu, bawa Mm-mm. lebih daripada 100 juta barangnya. Nah, Mm-mm. barangnya emang balik sebagian gitu. Nah, yang kejualnya itu puluhan juta, dia cicil dan sampai sekarang nggak ada Nggak ada. kabar. Mm-mm. Oh, gitu. Itu Oke. masalah-masalah. Nah, nah kalau berarti kan istilahnya nggak mudah juga sih ya Kang untuk bertahan apa ya istilahnya Betul, untuk membuka UMKM. Nah, betul, tadi kalau kita lihat beberapa sumber daya yang mungkin Kang Asep gunakan yang dibutuhkan untuk Garvis Letter tadi udah disebutin beberapa ada. Ya saya modal sendiri lah gitu ya, modal usahanya jelas bentuknya uang baik itu misalnya tadi dari pemerintah juga sekarang banyak perhatian-perhatiannya ya Kang betul, ya. Nah, tadi betul, mungkin Kang Asep juga dari keterampilan. Nah, keterampilan sendiri kan juga bisa diterima dari bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan perhatian dalam bentuk pelatihan-pelatihan kayak tadi di rumah BUMN itu ya Kang. Nah, cara betul. gabung untuk bisa dapat perhatian pemerintah itu gimana sih, Kang? Eh, gampang aja sih. Sekarang udah banyak medianya online ya. Hmm. Eh,
Jadi yang berkaitan dengan UMKM itu yang pertama adalah ada kalau di tingkat kabupatennya Dinas Koperasi dan UMKM. Itu nanti ke pusatnya akan bertemu di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian di kabupatennya kita juga bisa gabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya, di Budpar. Itu nanti di pusatnya akan ketemu dengan Menparekraf ya, Kementerian apa itu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Betul. Betul. Itu kita di sana bisa ikut baik melalui online misalnya atau kita datang langsung. Enaknya sih datang langsung gitu biar kenal juga sama orang dinasnya. Ya? Betul. Ya, jangan nunggu dipanggil lah sama mereka. Mereka kan nggak tahu datanya kita di mana gitu ya. Iya. Tuh berarti kita harus aktif, harus nyari-nyari info sendiri, bahkan kalau bisa datang langsung ya Kang untuk informasi-informasi tersebut. Nah, Kang kalau misalnya tadi tuh dilihat dari sumber dayanya sendiri. Nah, itu kan ada kemampuan nih. Nah, kadang kan kita juga sebagai saya nih misalkan udah lulus SMK nih anak-anak kita udah lulus SMK, saya punya kompetensi sendiri. Kemudian saya sebenarnya kan yang namanya anak SMK kan sebenarnya arahan itu untuk melanjutin lagi lebih bagus, tapi juga untuk kerja pun langsung bisa gitu kan ya Kang. Betul. Tapi kalau kerja seperti yang tadi Kang Asep bilang, mungkin persaingannya banyak sekali nih. Nah, gimana sih Kang caranya kita melihat potensi yang ada di sekitar kita gitu? Misalnya Kang Asep dulu waktu pas ngelihat, ya istilahnya Kang Asep dari Garut nih. Nah, dulu mau buka usaha, mikirnya gimana dulu sih gitu Kang, apalagi ngelihat lingkungan sekitarnya udah banyak, mungkin nggak sih Kang gitu misalnya gimana cara atau kemampuan apa yang harus kita persiapkan sekarang gitu? Ya, sekarang itu mau nggak mau ya harus punya kemampuan digital. Ya, kemampuan digital dalam arti kita harus menguasai seluruh hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing. Itu. Pokoknya yang berbau digital itu sekarang luar biasa ya. Kita tahu sendiri ada Gojek gitu kan. Marketplace-nya banyak ya Kang ya. Marketplace itu kan mereka memulainya ya punya skill digital dulu, bikin aplikasi gitu ya yang bisa menjawab kebutuhan orang. Ya dulu orang butuh misalnya gimana caranya sih supaya nggak ketipu. Nah, jual belinya akhirnya orang kan bikin marketplace gitu. Nah, orang kalau di sini ada pihak ketiga dulu yang menjamin, artinya uang si konsumen aman gitu, barang si penjual juga aman. Nah, ini udah dijawab. Terus ada lagi karena budaya konsumen itu meningkat ya. Sekarang lebih dimanjakan lagi kan konsumen, ada COD juga. COD, nunggu di rumah aja gitu ya. Betul, di rumah aja bayarnya nggak mau kan, itu dijawab dengan aplikasi. Terus juga Gojek coba itu dia karena punya kemampuan digital untuk membangun itu dan melihat peluang gitu. Ketika dia melihat tukang ojek yang banyak gitu ya, mungkin dari segi pengusaha otaknya kan langsung duit gitu, mikirnya gimana caranya sih gue dapat duit dari tukang ojek gitu kan, tapi nggak malak gitu loh, merekanya ikhlas gitu, malah kita malah ngebantu mereka, kita ngebantu mereka gitu. Ketika mereka harus ngantri, coba di pangkalan-pangkalan itu mereka ngantri di situ, terus kalau ada rebutan konsumen kan mereka langsung ribut gitu ya, hanya gara-gara satu konsumen. Tapi dengan adanya aplikasi itu mereka jadi lebih aman ya. Nah ini kemampuan-kemampuan seperti ini, terus kemampuan menganalisa juga itu sangat penting. Sehingga ketika kita melihat di lapangan nanti, di lingkungan masyarakat atau bahkan dalam diri kita nih, kita butuh apa gitu. Nah, yang bisa nyelesainya gimana? Kadang-kadang kita kalau butuh sesuatu beli ke tempat orang, kita masih ada aja kurangnya ya. Misalnya, aduh menurut saya begini. Nah, kenapa nggak dijawab dengan bikin produk sendiri gitu? Oke, betul sekali, benar Kang. Gimana caranya kita memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan malah bisa memenuhi kebutuhan orang ya gitu Kang ya. Betul. Nah, sekarang nih Kang, kalau strategi promosinya Kang, kalau misalnya selama ini kan
kalau kita nungguin kan udah pasti ya udah lama banget lah gitu ya, orang ke Garut aja tuh istilahnya jalan-jalan itu tuh potensinya emang besar gitu dari pariwisata. Cuman kan nggak mesti selalu nih kita harus jalan-jalan dulu ke Garut. Apalagi saya misalkan saya orang Bandung nih, aduh, atau misalnya kita orang Bekasi nih pengen pakai jaket kulit gitu buat naik motor gitu. Apalagi sekarang kan lagi musim sunmori itu ya. Ya, betul. Nah, misalnya motor-motoran nih, mau jalan-jalan motor-motoran sama teman-teman konvoy, tapi nggak punya jaket yang enak, apalagi kalau jaket kulit kan udah aman banget nih. Kalau misalnya menurut Kang Asep, strategi promosi yang paling efektif untuk ganti sweater saat ini tuh yang seperti apa sih? Kalau sekarang kita lagi main di medsos marketing ya. Oh, medsos. Ya, medsos marketing. Medsosnya apa aja, Kang? Kita Facebook sama Instagram aja dulu. Oh, Facebook, Instagram. Gitu. Okay. Ya, karena saya belum ke branding ya. Sekarang itu baru teknik selling. Kalau teknik selling itu ya gimana caranya kita dapat menjual produk sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan efeknya secepat mungkin. Artinya kalau kita ngiklan hari ini, kita harus dapat profit hari ini juga gitu. Iya. Kalau branding kan nggak begitu. Branding itu misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita keluarin biaya besar. Nanti kita baru menikmati itu di tahun kedua dan tahun ketiga gitu. Kalau branding. Nah kalau saya itu sehari di Facebook itu ngiklan pernah sampai 1 juta sehari gitu. Kalau sekarang rutinnya paling 300.000 sehari. Buat gitu. Ngiklanin aja gitu ya. Betul. Berarti kita strategi promosinya sekarang udah via online ya Kang ya. Betul. Karena kalau misalnya door to door lagi udah nggak musim banget ya Kang. Iya betul. Dan itu Teh Hulpa ada 2 macam itu marketingnya. Apa Kang? Ada yang organik, ada yang ads gitu. Wah apa tuh? Jadi boleh dikasih tahu ke anak-anak. Ya, kalau main Facebook sama Instagram, itu kalau yang organik, itu kita ngebangun gimana caranya supaya jangkauan kita lebih banyak kan. Kayak selebgram gitu kan, semua mereka mikirnya bagaimana caranya postingan mereka menjangkau lebih banyak orang gitu. Dan mendapatkan interest dari mereka gitu. Nah, yang organik ini artinya sesuatu yang kita bangun tapi tidak berbayar, tapi lama gitu. Kayak misalnya mau naikin followers gitu. Setelah naikin followers nanti gimana caranya mereka supaya mau masuk ke kolamnya kita gitu. Misalnya kita bikin grup Facebook pecinta Sunmori, pecinta motor gitu kan. Nanti di dalamnya kan kita bisa kenalkan motoran itu harus safety riding gitu, pakai jaket kulit jangan lupa. Nah kan di situ ada, itu namanya organik. Kalau yang kedua itu ads. Nah, yang saya lakukan tadi yang keluar misalnya 300.000, 1 juta dalam sehari. Kalau yang lain ya yang udah gede-gede ada yang 25 juta. Bahkan mungkin ada yang pernah dengar atau lihat di YouTube. Ada yang iklan 1 hari sampai 1 miliar kan. Itu orang-orang Jogja itu. Dan jualannya cuman baskom kan. Ngeri. Jualan baskom iklannya 1 luar miliar. Biasa. Iya, gila banget gitu. Oke Kang, boleh dilihat kolom chatnya kan ternyata udah banyak yang siap nanya-nanya nih. Boleh kan pilih satu, siapa yang mau dijawab satu dulu, nanti kita sambil jalan mungkin nanti kita akan jawab lagi satu lagi. Wah banyak juga ya. Iya banyak nih. Ada yang menanyakan tentang ide usaha, ada yang gimana sih biasanya kulit pakai. Tadi ide usaha udah dijawab ya. Tadi udah. Kemudian ada biasanya kulit yang dipakai dalam produk berkualitas itu kulit apa. Nah kemudian kesulitannya, kalau tadi kesulitan udah mungkin dijawab. Kemudian gimana caranya juga kita menjalankan usaha sendiri itu udah juga. Kemudian yang lain mungkin Kang boleh dipilih sama Kang Asep, punya siapa? Ini dipilih apa jawab semua sih? Dipilih aja. Oh, dipilih. Nanti yang lainnya kita bahas-bahas bareng-bareng, kita selempet-selempet. Oke. Boleh dipilih punya siapa? Bentar.
Ada banyak nih pertanyaannya bagus-bagus, ada yang minta tips. Saya ambil dari Kaila ya. Oke, Kaila Aprilia Putri. Di sini pertanyaannya, saya ada pertanyaan yang selama ini mungkin jadi pertanyaan yang lain juga. Kita tahu nih di masa pandemi banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan. Nah, bagaimana pelaku UMKM atau yang baru mau mulai usaha, gimana caranya mendapatkan program bantuan dari pemerintah untuk para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan modal dan bagaimana kiatnya agar sukses dalam mengelola keuangan modal tersebut dan sekiranya usaha apa yang sesuai di masa pandemi ini. Oke, bagus banget ini dari Kaila Aprilia Putri. Nanti mungkin Kaila bisa menghubungi saya ya untuk hadiahnya. Nah, itu tadi kita membahas tentang di masa pandemi ya, Kang ya. Ya, Nah, Teh Ulpa. gimana caranya? Boleh mungkin? Ya, nanti buat yang nanya ini boleh disampaikan ke Teh Ulpa tipe handphonenya apa, nanti kita buatin yang kayak gini ya. Iya, betul, Ya. tuh. Nanti Kalau tipe HP-nya apa? ya, sama fotonya, jadi nanti fotonya bisa dipasang di sini. Oh gitu, wow, keren Yes. banget. Oke, kita langsung jawab ya. Oke, jawab yang boleh. Bagaimana katanya agar mendapatkan program bantuan dari pemerintah? Saya termasuk salah satu yang mendapatkan bantuan itu ya, permodalan itu. Apa tuh Kang, gimana caranya? Ada banyak apa ya. Bisa dijelaskan dulu Kang kondisi di pandemi sekarang waktu buat UMKM Akang gimana dampaknya? Kalau untuk saya di pandemi di awal-awal emang kerasa banget ya karena toko offline kita harus tutup gitu. Ya. Sedangkan sewaannya mahal gitu. Nah, kita nutupin itu aja udah berat gitu, apalagi harus mempertahankan karyawan. Karyawan kita yang 10 orang ini sempat bubar dulu beberapa orang. Kita ganti dulu orang gitu ya. Kita rumahkan dulu. Oh, gitu. Kurang lebih sekitar 1-2 bulan lah waktu itu. Nggak enak juga gitu kan. Karena kemampuan keuangan kita nggak bisa nutupin gitu. Iya, betul. Mereka kan tetap butuh hidup gitu ya. Nah, sedangkan kita kalau produksi terus tanpa adanya penjualan kan repot juga. Nah, cuman Garvis alhamdulillah setelah libur 1 bulan atau 2 bulan waktu itu kita malah dapat order gitu dari TNI, malah banyak waktu itu. Nilainya sih sekitar 140 jutaan, lumayan. Lumayan itu, lah ya. Itu tas sama jaket dan itu orang Kota Baru Parahyangan ya, itu. Oh, tetangga saya mungkin? Ya, tetangga Bu Ulpa itu. Saya nganternya ke situ karena beliau salah satu dokter TNI di Makassar. Nah, akhirnya kita bisa ada napas dulu kan berapa bulan tuh. Sambil kita ada napas di situ, kita sebagai owner harus peka mikirin bagaimana nanti setelah kelar urusan ini atau orderan ini, gimana nanti nih pegawai gitu kan, cara mempertahankannya. Nah, maka kita bikin di situ strategi marketing, bikin produk yang disukai orang apa gitu. Karena rata-rata melalui penelitian kita orang udah mulai turun tren ke jaket kulit, ke produk-produk kulit karena terkenalnya itu di mindset orang jaket kulit itu kan mahal. Iya, betul. Gitu. Sehingga trennya itu turun ya. Trennya turun dan penjualan juga turun. Akhirnya saya putuskan untuk ngambil metode ads tadi gitu. Karena meskipun turun, kalau kita mendapatkan customer yang tepat, prospek yang tepat, itu tetap aja ada pembeli gitu. Nah, akhirnya kita pakai ads ya, dan jadi kita nggak mikirin nih, tadi kan untung nih misalnya, kalau dari 140 misalnya kita dapat 20%, dapat 20 juta lebih lah ya. Nah, kita 20 juta lebih itu nggak kita ambil buat kita senang-senang gitu. Nah, yang 20 juta itu kita pakai lagi buat muterin supaya usaha kita itu jalan dan berkembang. Gitu, yaitu dengan bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya ya cari produknya gini, cari produk yang termurah di produk kita, gitu, dan yang peminatnya banyak sehingga perputarannya cepat, gitu. Nah, itu salah satu strategi. Kemudian kalau ide usaha lain, ini kan usaha saya ya, usaha saya kayak gitu.
sampai sekarang itu item-item yang saya iklankan di awal itu masih bisa bertahan ya. Termasuk yang kayak gini gitu. Karena ini iklannya itu kayak handphone ya Kang ya? Ya betul. Ini kan custom ya, custom gimana orangnya gitu, leather HP-nya. case. Ya betul. Ini kan harganya ya untuk sebuah case sih lumayan mahal karena ini hampir 200.000 gitu. Betul. Nah, tapi karena ini kulit beda orang melihatnya. Nah, itu beda dan karakter di Facebook sama Instagram. Kalau yang harga 200.000 ke bawah itu mereka tuh kayaknya nggak mikir gitu kalau mau beli. Begitu lihat tertarik, cuma 200.000 ini mau ketipu mau apa terserah lah, cuma 200.000 doang gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini memang bagus gitu. Yang kedua kayak sabuk gitu kan murah, cuma 150.000, bisa pakai nama dan sabuknya awet lebih daripada 5 tahun. Itu kan cuma 150.000 kalau dibagi 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun berapa berarti per bulannya, murah banget gitu. Nah, itu salah satu strategi yang kita pakai. Kalau untuk misalnya udah dapat modal nih dari pemerintah, kayak saya misalnya dulu kecil sih dari pemerintah kita dapat 50 juta ya, karena 50 itu dibagi 500 juta dibagi 10 UMKM. Hanya dapat 50 juta. Gimana caranya yang 50 juta ini perputarannya cepat? Kayak tadi saya nyari produk yang muternya cepat, bahkan kalau bisa yang nggak pakai modal dulu, misalnya yang sistem PO gitu. Nah, sistem PO kekurangannya harganya memang lebih murah, tapi itu kan kelebihan buat konsumen gitu, karena saya bisa beli barang dengan lebih murah. Betul. Buat kita keuntungannya, buat penjual dengan cara PO itu adalah ketika kita bikin produknya udah kejual karena udah ada. Terus kedua, modalnya juga bisa minta DP juga kan sistemnya. Akhirnya si modal yang tadi misalnya dari bantuan pemerintah kita bisa alokasikan di strategi lain. Apakah mau dipakai stok produk ataukah mau dipakai untuk biaya iklan gitu, biaya endorse dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang buat ngerjakan produk pesanan itu kita minta dari konsumen sehingga ada DP sekian masuk gitu. Jadi modal kita aman dan nggak terlalu beresiko untuk yang sistem PO. Kalau ditanya usaha apa yang kira-kira sesuai dengan masa pandemi, sekarang tanya data. Orang butuh apa di musim pandemi? Kalau ditanya antara baju dengan makanan, kira-kira yang dipilih yang mana? Baju dengan makanan. Pakaian dengan makanan yang diduluin yang mana? Makanan, betul. Nah, makanya kiloan kita nambah ya kan? Iya, betul. Ya, selama di rumah aja nggak tahu berapa kilo. Ya. Nggak salah saya ya. Betul. Nggak salah ya, karena emang budaya manusianya udah berubah sekarang. Sekarang mau belajar di rumah, mau apapun aktivitasnya di rumah, mau kerja di rumah. Butuh apa? Butuh temen kerja, butuh temen nonton, apa itu? Makanan. Makanya kalau ditanya bisnis apa sih yang sesuai dengan masa pandemi ini, makanan udah jawabannya. Cukup nggak dengan jawaban kayak gitu? Nggak cukup. Kita harus cek dulu di lapangan ya, cek dulu marketplace mana yang paling banyak, cek Google trennya yang mana yang paling rame gitu ya. Kayak gitu. Oke, berarti tadi terjawab dari pertanyaannya Kaila itu tadi kan pertanyaannya modal apa namanya? Gimana sih biar kita bisa dapat dari pemerintah gitu ya, modal dari pemerintah, salah satunya ya mungkin yang tadi. Kemudian sekiranya usaha apa yang memang bisa cocok nih di masa pandemi. Betul banget makanan, karena memang jujur ya saya pribadi pun sekarang udah males nih, apalagi kan nggak bisa keluar rumah ya karena saya juga punya anak kecil, sehingga males nih makan-makan walaupun sekarang udah boleh makan di tempat umum gitu atau mungkin ke mall dan sebagainya, tapi kita masih mikir-mikir juga kan ya Kang gitu. Jadi akhirnya semuanya tuh serba online gitu ya banyaknya gitu. Nah, terus sekarang kan kalau misalnya dilihat, sebelum kita jawab pertanyaan yang lain lagi, saya mau tanya juga nih Kang. Nah, gimana sih caranya tukang Asep itu ngembangin
usaha Kang Asep gitu. Istilahnya untuk sampai ke detik ini itu kan kayak tadi aja pencapaiannya itu menjual produk-produknya itu udah luar biasa ya, jumlah bisnisnya itu udah nggak satuan lagi, udah ribuan bahkan di sini. Nah, Ya, di sini tuh kalau misalnya Kang Asep lihat ada nggak pengembangan usaha misalnya tuh dulu tuh saya begini, nah sekarang tuh seperti ini. Nah mungkin ya, bisa dijelasin sama Kang Asep. ya. Kalau dulu saya hampir nggak punya stok ya. Hmm, Ya, jadi dapat untung kita makan gitu, gila. dapat Ya, untung ditambah kan nggak punya betul. stok. Nah, tapi kekurangannya adalah cash flow-nya segitu-gitu aja. Karena Ya, kalau nggak PO, berasa ya. ya kalau PO itu ya kekuatannya segitu gitu, nggak bisa lebih. Tapi kalau misalnya kita bikin stok barang, marketingnya bagus, itu omsetnya bisa naik gitu. Bahkan ini kan kemarin waktu saya mendapatkan penghargaan dari kementerian itu, Ya. karena di saat orang berhenti buat beriklan ya, Mm-mm. saya masih beriklan. Dan di saat Hmm, orang lain banyak yang top. eh, memberhentikan karyawannya Iya, gitu ya, Kang Asep saya masih bertahan. saya masih bisa bertahan meskipun karyawannya masih sedikit gitu ya. Iya. Terus yang paling penting adalah itu tadi, jadi saya itu tidak menghambur-hamburkan modal gitu. Hmm. Modalnya sedikit tapi efektif gitu. Oke, Kayak gitu. bagus, bener banget nih. Jadi tadi kita udah membahas dari mulai-mulai usaha ini, bahkan Kang Asep juga masih banyak ngasih banyak tips-tips nih. Kita pengen dilirik sama pemerintah tuh nggak bisa diem-diem aja gitu kan, istilahnya. Betul. Kalau memang pengen dibantu sama pemerintah, pemerintah itu nggak mikirin cuma kita doang gitu ya, banyak dari Betul. Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kitanya nggak aktif ya mungkin kita nggak bakal punya potensi bisa. Kang Asep sendiri pun mungkin nggak bisa seperti sekarang gitu ya, kalau misalnya masih Betul. diem aja istilahnya, masih nungguin aja yang pada mau beli usaha sendiri gitu kan. Nah Betul. sekarang mungkin kan di sini masih banyak pertanyaan juga, satu lagi boleh Kang dipilih Siap. pertanyaannya nih ada yang nanya tentang apa ya, ada yang bertanya tentang kulitnya, kemudian apa aja yang kalau misalnya temennya mau beli terus ngomongnya apa dengan harga Oke. temen. Nah, Biar boleh mungkin yang mau dipilih yang mana boleh Kang? biar bermanfaat buat kalian, saya cari jawaban yang pertanyaan dari Delia Putri Riyadi nih. Delia Putri Riyadi. Nah, Kang Asep mau tanya, semisal belum pernah ada pengalaman untuk wirausaha, tapi diri kita ini ingin sekali berwirausaha. Gimana tanggapannya untuk kita bisa berwirausaha tanpa merasa cemas dan takut nggak laku? Nah, bagus, mungkin nanti Delia Putri Riyadi boleh kontak saya juga ya untuk hadiah keduanya. Tadi lumayan banget tuh, apa namanya, Siap. letter case handphone ya. Ya, betul. Mantap banget. Oke Kang, boleh dijawab Kang? Ya, saya bacanya yang di atasnya. Ya. Di atasnya dia nanya bagaimana cara menjalankan usaha kecil di daerah kita sendiri. Oh Nah, iya. ya, mungkin Ada dua dilanjut. pertanyaan ya, nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. tapi Ya, kan nyambung juga sama nyambung yang di nyambung. bawah gitu. Belum ada Oke. pengalaman, tapi di diri kita sendiri ingin sekali berusaha. Bagaimana tanggapannya untuk kita bisa berusaha tanpa merasa cemas dan takut tidak laku? Oke. Kayak orang yang mau belajar naik sepeda. Ya, ketika takut jatuh, udah kamu nggak akan bisa sampai kapanpun. Gimana caranya supaya bisa do it? Lakukan saja. Ya. Gitu, Lakuin. betul. Nah, Betul. tapi harus pakai ilmu biar nggak konyol juga gitu kan. Nah, artinya ada mentornya, belajar sepeda ada mentornya, belajar motor ada mentornya, belajar naik mobil, belajar nyetir juga ada mentornya gitu. Jadi kita akan mengefektifkan waktu dan tidak akan trial error lebih jauh gitu. Iya, terlalu lama ya. Betul. Kalau misalnya tadi pertanyaan di daerah sendiri itu gimana? Nah, pertanyaannya kemudian di daerah kamu itu sebetulnya yang berpeluang apa sih? Misalnya tadi, kalau kita ngitung antara fashion dengan food, misalnya food lebih berpeluang nih. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu dulu potensi yang ada di daerah itu seperti apa. Yang kedua, model usaha seperti apa yang akan dijalankan. Itu.
Misalnya kan model usaha tuh banyak ya. Iya, Ada yang kita, kalau kayak saya misalnya jual produk lokal untuk nasional bahkan internasional nasional ya. gitu. Ada juga orang yang jual produk nasional didistribusikan di daerahnya masing-masing gitu kan. Ya. Kayak gitu. Itu kan model-modelnya. Terus model penjualannya mau seperti apa? Apakah mau online atau offline gitu. Makanya tadi potensinya di daerah apa? Misalnya kita di masa pandemi ini makanan udah bagus nih. Nah, terus tinggal Iya. tentuin model usahanya seperti apa. Apakah kita mau jual offline atau online? Contoh Mau buka misalnya. toko. Ya, contoh misalnya usaha kedua saya ya. Batagor ya. Wah, saya Ya. belum nyicip nih kayaknya. Nah, betul nih. Nanti harus nyicip ya. Ini Batagor ini masih proses, Kan masih betul. Kemasannya belum jadi, nunggu jadi dulu ya. Nah, ini bermula dari waktu saya suka ke Bandung, beli Batagor dari Bandung, itu kan rasanya beda. Ketika beda. balik Tuh. balik ke Garut nggak ada tuh Batagor yang rasanya kayak Di di Bekasi Bandung juga gitu. sama, nggak ada, Kang. Betul. Nah, makanya saya kepikiran, gimana kalau saya ngejual produknya dia di Garut? Itu pertama. Kemudian ada kendala, ketika saya minta barang, dianya lelet. Oh, ini udah nggak sesuai lagi dengan kita gitu. Nah, karena itu ya udah kita mutusin gimana kalau saya bikin aja produk gitu yang seperti punya dia gitu. Iya, betul. Nah, kita bikin produknya, kita bikin model usahanya dua. Satu offline, maksudnya offline itu ya, hanya. Yang kedua online. Yang online itu tentu nanti apakah kategorinya frozen food atau yang makanan kemasan biasa. Iya. Gitu. Kayak gitu. Misalnya Batagornya dikemas kayak bakso aci gitu kan. Iya, betul. Jadi rasa Batagor yang kayak kita jajan di Bandung gitu. Iya. Nah, itu kan kayak seperti itu bermula dari diri sendiri dan melihat di lapangan gitu. Di lapangan di Garut saya lihat yang jualan Batagor itu yang murah dan rasanya jauh banget gitu. Yang isinya kadang aci aja, ikannya nggak berasa gitu. Nah, kalian di daerah kalian itu harus menganalisis yang seperti ini nanti, karena ketika kita punya produk, kita tentuin kan model usahanya tadi mau seperti apa, target marketnya siapa. Setelah diketahui target marketnya siapa, itu kita cek juga market share-nya ada berapa banyak gitu yang jualan Batagor itu, sehingga kita bisa berpeluang untuk bertahan. Nah, kayak gitu. Kalau udah kebaca, ke analisis, baru kita cari modalnya gimana, letak tokonya di mana gitu. Betul banget. Jadi yang paling pertama itu adalah lihat dulu nih potensi daerahnya. Bisa dilihat dari teman-temannya sendiri ya, Kang. Teman-temannya suka jajan apa? Kalau misalnya mau makanan nih, teman-teman suka banget jajan apa sih? Nah, terus kita bisa cari tuh, Kang ya. Kalau misalnya baju, mungkin teman-temannya lagi suka fashionnya seperti apa. Nah, jadi mungkin menggali potensi itu bisa dilihat dari orang-orang terdekat dulu ya, Kang ya. Dari lingkungan paling dekat. Terus misalnya nanti lebih luasnya lagi. Ini tadi dijual ke luar negeri sudah pernah kemana, Kang? Kalau ke luar negeri kita ke Jepang, terus Korea Selatan, Malaysia, Singapura udah. Oh, udah. Terus kalau kulitnya itu kulit apa sih, Kang? Kalau pengen tahu, ini ada beberapa yang nanya di chat itu. Yang regulernya kita ada dua ya, kulit domba untuk bahan baku jaket, sedangkan untuk bahan baku tas kita pakai kulit sapi. Oh gitu. Jadi jelas bukan binatang-binatang yang nggak boleh di ambil kulitnya ya gitu. Ya kayak kalaupun kulit buaya, meskipun kulit ular itu kan harus ada sertifikatnya. Ya betul, ada sertifikat dan izinnya dulu ya, Kang ya. Jadi nggak sembarangan.
Mungkin betul. kalau buaya darat boleh lah ya Kang ya. Boleh tuh. Kalau buaya darat mas sikat aja, kita bikin jaket kulit. Oke. Oke, terima kasih banyak Kang Asep udah Siap, ngobrol-ngobrol sama kita sama-sama. di sini. Alhamdulillah apa namanya sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu untuk bekal ke anak-anak, karena kalau misalnya kita cuma belajar dari buku aja seperti yang saya sudah sebutin di awal, itu saya kurang banget nih, karena yang namanya UMKM itu sekarang potensinya besar, dan saya harap sih teman-teman anak-anak yang lain juga bisa melihat potensi dari yang Kang Asep tadi ceritain. Saya pengen bisa nih kerja yang seluas-luasnya, seleluasanya. Nah, sehingga ketika lulus itu nggak mesti harus selalu ngelamar kerja kemana-mana. Siapa tahu kita punya potensi di UMKM sendiri, terutama pemerintah itu sudah punya banyak peluang ya Kang, udah ngasih banyak peluang buat Betul, kita untuk melanjutkan usaha atau membuka usaha UMKM, baik itu dari segi modalnya, bahkan dari segi keterampilannya pun banyak sekali yang sudah dibekalin sama pemerintah asal kitanya mau aktif. betul. Nah, terutama tadi juga mendengar berita apa ya, cerita Kang Asep dari mulainya gimana sampai dengan akhirnya, dari mulai yang awalnya jadi reseller aja, terus kemudian pada akhirnya sekarang bisa mengirim, bahkan membuat gitu ya, membuat dengan jumlah piece yang banyak banget gitu kan, yang sampai ribuan, terus mengikuti banyak kegiatan-kegiatan, bahkan dipercaya dari beberapa instansi. Nah, itu kan berarti achievement atau penghargaan terbesar juga ya Kang, yang bisa dicapai Betul, sama Gratis Letter untuk menghargai segala usahanya Kang Asep selama ini. Nah, mungkin betul. itu bisa jadi inspirasi. Terakhir Kang Asep, boleh dong kasih motivasi buat adik-adik kita atau anak-anak kita yang memang saat ini sedang belajar. Nah, ke depannya siapa tahu mereka bisa jadi pengusaha-pengusaha juga untuk seperti Amin, Kang Asep ini. amin. Oke, silakan Kang, Oke, gimana motivasinya? oke. Buat teman-teman yang sekarang masih belajar di bangku SMA, ya, SMK eh, Kang? ya SMK, maksudnya startup gitu ya. Ya. Di bangku SMK, jalan kalian masih panjang ya, sehingga peluang masih besar. Jadi siapkan diri dari sekarang. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan di dunia luar sana, kemudian apa yang harus kita siapkan saat ini ya. Karena sekarang itu begitu keluar kalian nanti, itu di luaran sana banyak sekali yang membutuhkan talent-talent seperti kalian dari SMK ya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita pas untuk menjawab kebutuhan masyarakat di luar sana atau belum? Itu. Jadi sekarang itu siapkan aja dulu untuk menyiapkan diri untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan nanti. Karena ada perusahaan swasta, ada perusahaan BUMN, itu pasti membutuhkan anak-anak SMK gitu. Nah, tapi yang terpenting juga jiwa kita, harus ada jiwa wirausaha. Supaya ketika kita nanti bekerja dimanapun, kita itu berpikir suatu saat kita akan membangun tempat kerja kita sendiri gitu, lingkungan kerja kita sendiri. Dan yang namanya lingkungan kerja sendiri, usaha sendiri itu kan bisa diwariskan. Sehebat apapun jabatan kita itu nggak bisa diwariskan, betul? Iya, betul. Nah, yang bisa diwariskan itu adalah usaha. Nah, makanya dimanapun kerjanya nanti, ketika bekerja, carilah di situ ilmu untuk mengembangkan skill untuk membangun usaha sendiri. Gitu. Oke, betul. Terima kasih Kang Asep. Oke. Jadi kita harus bisa ngembangin diri. Kemudian sekarang mungkin yang bisa dilakukan sama anak kita saat ini adalah belajar dulu, tahu potensi kita, kemudian nanti kita siapin untuk bisa memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Berarti kita harus pintar-pintar buat nyari peluang ya Kang ya. Betul. Nah, oke, terima kasih banyak Kang Asep. Alhamdulillah kita sudah tadi ada siapa aja ya tadi tuh yang ngasih pertanyaan, ada Kaila sama Delia. Nanti terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Nanti boleh menghubungi saya langsung.
Nah, kemudian untuk Kang Asep, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya, atas ilmunya. Ini benar-benar bermanfaat sekali. Mungkin lain kali Ya. kita bisa kolaborasi lagi ya, Kang Asep ya. Siap, Untuk siap. bahas-bahas yang lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya akhiri saja untuk live talk kita hari ini. Terima kasih untuk para apa ya yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Nah, untuk yang sudah hadir mungkin boleh diisi apa namanya daftar hadirnya. Di situ saya sudah masukkan di kolom chat. Ada daftar hadirnya, nanti boleh silahkan diisi. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Asep. Sama-sama Teh. Ya, nuhun. Terima kasih semuanya.